Apa benar kau ingin mati? Kalau begitu, kau boleh mati setelah melayaniku. Tuan Carlos menarik bedrop yang dipakai oleh Maggie dengan kuat hingga lepas dari tubuhnya. Kau yang akan mati di tangan Jack, dengar itu. Ujar Maggie seraya berusaha menutupi daerah intinya dengan telapak tangan. Namun Tuan Carlos mengikat kedua tangan Maggie pada tiang ranjang tersebut. Wah, kau sangat putih dan mulus sayang. Kedua mata Tuan Carlos terbelalak melihat tubuh Maggie tanpa sehelai benang pun di depannya. Dengan rakus, Tuan Carlos mulai menciumi setiap pelukuk tubuh Maggie tanpa terlewat sedikit pun. Maggie berusaha terus meronta, namun Tuan Carlos tidak memperdulikannya dan terus melancarkan aksinya itu. Jangan sentuh aku, brengsek. Ini sangat menjijikkan. Maggie terus saja mengoceh diiringi isakan tangisnya yang seakan tidak mau berhenti. Sore hingga malam, Tuan Carlos berulang kali menyetubuhi Maggie yang sudah tidak berdaya di atas kasurnya. Kini Tuan Carlos sedang menikmati sebatang rokok yang baru saja dia nyalakan, seraya duduk di sofa ruang kamar tersebut. Sesekali Tuan Carlos menyeringai menatap Maggie yang masih terlihat sangat seksi di matanya. Dia benar-benar nikmat, gumamnya. Tuan Carlos beranjak dari duduknya, berjalan mendekati Maggie yang masih terbaring dengan tatapan mata yang kosong. Apa kau menikmati malam ini, sayang? Tuan Carlos menyentuh lembut wajah Maggie yang mulus itu. Namun kini Maggie hanya terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Bahkan dia tidak menatap Tuan Carlos sama sekali. Tatapan matanya kosong tak tentu arah. Sesekali air matanya terjatuh membasahi wajahnya, namun tidak diiringi isakan tangis yang histeris seperti sebelumnya. Sepertinya kau sudah mulai terbiasa. Kalau begitu, ayo lakukan lagi. Tuan Carlos mengungkungnya dari atas, namun tiba-tiba Maggie menendang pusaka milik Tuan Carlos di bawah sana dengan kencang, membuatnya teriak kesakitan dan terjatuh di atas lantai. Dasar jalang, beraninya kau mau lakukan ini padaku. Ah, keparat, aku akan membunuhmu. Bunuh saja aku. Aku tidak sudi hidup lagi setelah ternoda oleh pria menjijikkan sepertimu. Kau sangat menjijikkan. Rasanya aku ingin muntah melihat wajahmu, teriak Maggie kesetanan. Jalang bodoh, kau seharusnya berterima kasih padaku karena sudah memberimu kenikmatan. Cih, kau tidak bercermin rupanya. Kau itu sangat jelek. Apa kau menyentuhku karena haus akan belayan dari istrimu? Hahaha, pantas saja. Istrimu tidak pernah pulang menemuimu karena dia punya pria lain yang lebih tampan di luaran sana. Kau tidak sadar atau bodoh? Selain menjijikkan, kau juga sangat menyedihkan. Aku kasihan melihatmu. Ucapan Maggie benar-benar membuat Tuan Carlos marah. Bahkan dia tidak bisa lagi menahan amarah yang memuncak dari dalam dirinya. Kau sudah membuatku marah. Kau harus menerima akibatnya, teriak Tuan Carlos kesetanan. Dia mengambil pistol yang berada di dalam saku jasnya, lalu berjalan menghampiri Maggie kembali. Jangan salahkan aku jika aku benar-benar membunuhmu. Tuan Carlos menodongkan pistol itu di depan Maggie. Namun bukannya takut, Maggie justru tertawa meledeknya. Ayo tembak, apa kau takut jika Jack akan marah padamu ketika dia pulang dan akan menghabisi pria tua sepertimu dengan mudah? Hahaha, kau penakut sekali. Oceh Maggie dengan tawa yang terus terngiang di telinga Tuan Carlos. Diam! Dengan brutal Tuan Carlos menghabisi Maggie di sana. Beberapa tembakan melesat mengenai kepalanya, sehingga darah terlihat mengalir membasahi kasur spray berwarna putihnya. Kini menjadi merah mengerikan. Maggie mati di tempat seketika. Setelah menembaknya, Tuan Carlos menjatuhkan pistol yang dia pegang karena gemetar. Lalu duduk kembali di sofa seraya mengambil ponsel yang terletak di saku celananya. Halo Alex, datanglah ke rumah Jack sekarang juga. Aku menunggumu di sini, perintah Tuan Carlos. Baik, Tuan. Alex mematikan sambungan teleponnya dan bergerak ke alamat yang dimaksud. Tuan Carlos menutupi tubuh Maggie dengan selimut setelah dirinya berganti pakaian.
Malang nasibmu. Andai saja kau tidak banyak omong, mungkin kau akan tetap hidup, gumam Tuan Carlos. Prak! Suara pintu kamar yang dibuka paksa oleh Alex. Ada apa Tuan memanggil saya? Alex berjalan mendekatinya. Seketika Alex terbelalak melihat banyak sekali bercak darah dan seseorang di atas kasur. Tuan? Alex menatap Tuan Carlos yang berdiri di depannya. Iya, aku menembaknya karena dia banyak bicara. Urus mayatnya dan bersihkan tempat ini agar tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Perintah Tuan Carlos seraya berlalu dari sana. Baik, Tuan, jawabnya. Alex mendekati tubuh Maggie dan membuka sedikit selimut yang menutupi wajahnya. Ya Tuhan, Maggie, kasihan sekali kau. Bagaimana jika Jack tahu akan hal ini? Tapi, biarkan aja. Jika Jack tahu Tuan Carlos yang membunuh adiknya, secara otomatis Jack akan menentang dan melawan tuannya sendiri demi membalaskan dendam kematian adiknya. Dan dia tidak peduli lagi dengan jabatan asisten yang Tuan Carlos berikan. Nah, bukankah ini saatnya aku merebut jabatan ini? Hahaha, pintar sekali aku, gumam Alex. Alex dan para pengawal lainnya telah selesai membereskan kerusuhan yang terjadi di ruang kamar tersebut, kemudian membawa tubuh Maggie keluar dan memasukkannya ke dalam mobil. Ayo, kita buang jauh-jauh mayatnya, perintah Alex. Baik, Tuan, jawab mereka serentak. Ketiga mobil di sana berlalu meninggalkan halaman luas rumah Jack. Mereka membawa tubuh Maggie ke suatu hutan terpencil dan membuangnya pada sebuah jurang yang terjal. Sudah selesai, gumam Alex setelah berhasil melakukan tugas dari Tuan Carlos. Tidak lupa Alex selalu memberikan kabar pada Tuan Carlos. Semua beres Tuan, ucap Alex melalui sambungan teleponnya. Bagus, jangan sampai ada jejak sedikit pun yang mencurigakan. Tapi saat Jack pulang nanti pasti dia akan mencari keberadaan adiknya. Apa yang akan Tuan Carlos lakukan? Alex penasaran dengan apa yang akan direncanakan oleh tuannya itu. Kau tidak perlu khawatir, kau tahu sendiri kan kalau Jack selalu menganggapku tuan yang baik. Dia selalu percaya dengan apa yang aku katakan. Bahkan dia tidak akan bisa menentangku. Dia seperti anak anjing yang penurut. Hahaha. Tawa Tuan Carlos melengking sehingga Alex harus menjauhkan ponselnya dari telinganya. Tuan memang terbaik, kalau begitu saya pulang dulu. Hati-hatilah di jalan. Baik, Tuan. Alex dan para pengawal yang ikut dengannya langsung berlalu dari tempat tersebut. Keesokan paginya, tepat pukul 5 pagi, terlihat Jack yang masih dalam perjalanan pulang ke rumah. Sesekali dia menghubungi nomor ponsel Maggie, namun tidak juga tersambung, meskipun dia sudah mencobanya berulang kali. Dari semalam aku belum tahu kabarnya, ponselnya pun tidak aktif. Dia pasti sedang mengerjaiku agar aku khawatir padanya. Awas aja kok Maggie, gumam Jack seraya mempercepat laju mobilnya agar cepat sampai di rumah. Mobil Jack sudah memasuki halaman kantor tepat pukul 7 pagi. Dia turun dan masuk ke dalam untuk menemui Tuan Carlos. Tok tok tok, masuklah, seru Tuan Carlos dari dalam. Jack membuka pintu perlahan dan berjalan menghampirinya. Saya sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Ini dokumen yang Tuan minta. Jack menaruh sebuah dokumen di atas meja. Tuan Carlos mengambil dan membuka dokumen tersebut. Melihatnya dengan seksama seraya menganggukkan kepalanya. Bagus, kau memang sangat pandai dan cekatan. Tuan Carlos menaruh kembali dokumennya di atas meja. Kau boleh beristirahat, perintah Tuan Carlos. Namun kedua matanya tidak berani menatap Jack yang berdiri di depannya. Baik, saya permisi. Jack meninggalkan ruangan tersebut. Sekepergian Jack, Tuan Carlos kembali menghubungi Alex. Halo Tuan, ada apa menelpon saya? Tanya Alex dari seberang sana. Apa kau benar-benar membereskannya dengan rapi? Jack sudah kembali. Aku tidak ingin dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Tuan Carlos tenang aja. Saya dan pengawal lainnya sudah sangat rapi menjalankan perintah itu. Baiklah kalau begitu. Tuan Carlos mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Aku harus beralasan apa ya pada Jack jika nanti dia menanyakan keberadaannya. Tuan Carlos mondar-mandir di ruangan dengan raut wajah yang penuh kepanikan. Sementara Jack tidak langsung pulang. Dia pergi terlebih dulu ke mansion dengan tujuan ingin bertemu dengan sang adik.
Sesampainya di sana, Jack langsung berlari memasuki ruang utama. Dia mulai menjelajahi seluruh ruangan dan juga halaman mansion untuk mencari Maggie, namun tidak kunjung menemukan sang adik di sana. Apa kau melihat Maggie? Dia sedang mengerjakan apa? Tanya Jack pada seorang pelayan yang melintas di depannya. Loh, bukankah Maggie tidak masuk hari ini, Tuan? Aku tidak melihatnya dari pagi, bahkan sepertinya dia tidak datang ke sini, jawabnya. Jack kaget mendengar apa yang dikatakan oleh pelayan itu. Baik, terima kasih. Sama-sama, jawabnya. Jack berlari keluar mansion menghampiri mobilnya, menginjak pedal gas dan mempercepat laju mobilnya untuk pulang. Kenapa dia? Apa dia sakit? Jack terus saja bertanya-tanya dalam hati. Tidak berselang lama, Jack pun sudah memarkirkan mobilnya tepat di halaman rumah. Dia turun dari mobil dan berlari masuk ke dalam. Maggie, Maggie. Jack memanggilnya berulang kali namun tidak ada sautan darinya. Jack mencarinya ke kamar dan ke seluruh ruangan rumahnya, namun tak kunjung menemukannya. Dengan raut wajah penuh kekhawatiran, Jack mulai menghubungi ponsel milik Maggie. Nomor yang Anda tuju sedang di luar jangkauan. Berulang kali Jack menelponnya, namun tidak juga tersambung. Apa dia sedang pergi ke gunung? Kenapa tidak ada jaringan? Gumam Jack. Jack kembali memasuki kamar Maggie, melihat seisi ruangan itu dengan seksama, lalu duduk di bibir kasur seraya menghubungi Tuan Carlos. Beberapa detik pun tersambung. Akhirnya Tuan Carlos pun menjawab panggilan teleponnya. Halo Jack, ada apa? Apa Tuan Carlos tahu di mana Maggie? Dia bahkan tidak berangkat ke mansion pagi ini. Maggie, aku juga tidak melihatnya tadi pagi. Aku pikir dia akan datang ke mansion tapi kesiangan. Apa dia tidak ada di sana? Aku tidak mengeceknya lagi. Tidak ada, kata pelayan lain, dia tidak masuk dari pagi. Baiklah kalau Tuan Carlos tidak tahu, aku akan mencarinya. Mungkin dia sedang pergi keluar. Sambungan telepon mereka pun terputus. Di mana dia? Jack merebahkan tubuhnya di atas kasur milik Maggie, menatap langit-langit kamar di sana. Seketika Jack mencium bau tidak sedap. Dia terus mengendus dari mana bau itu berasal. Seperti bau amis, gumam Jack seraya beranjak dari tidurnya. Dia memperhatikan di sekeliling kamar dan mencari dari mana bau amis itu berasal. Sepertinya dari kasur ini. Jack membuka selimut tebal yang berada di atas kasur. Tidak ada apapun, semua terlihat bersih. Bahkan tidak nampak noda sedikit pun pada spray milik sang adik. Namun Jack yang masih penasaran memutuskan untuk membuka spray itu. Kedua matanya terbelalak saat melihat bercak darah di sana. Dengan tangan yang bergemetar, Jack menyentuh darah itu dengan ujung jari telunjuknya. Ini darah segar, berarti belum lama ada pembunuhan di sini. Maggie, jangan-jangan? Raut wajah Jack mulai panik. Saat dia akan berjalan keluar, tiba-tiba ponselnya terjatuh dan masuk ke dalam kolong kasur di sana. Bergegas, Jack menunduk dan mencoba mengambilnya. Namun dia melihat ada sebuah ponsel lagi di sana. Apa itu ponsel Maggie? Jack mengambil kedua ponsel tersebut. Benar, ini ponselnya. Saat Jack menyalakan ponsel itu, terlihat sebuah rekaman suara yang sedang berlangsung di sana. Apa ini? Jack mematikan rekaman tersebut yang sudah berdurasi hampir 12 jam lamanya. Jack memutarnya dari awal, mencoba mendengarkan setiap suara yang berada di dalam rekaman tersebut. Ternyata rekaman itu berisi tentang kejadian pemerkosaan dan juga pembunuhan Maggie yang dilakukan oleh Tuan Carlos. Duar, duar. Terdengar juga suara tembakan berulang kali di sana, di mana itu menjadi akhir dari perjalanan hidup Maggie. Brengsek, bajingan kau Carlos, teriak Jack kesetanan. Raut wajahnya terlihat begitu mengerikan. Rahangnya sudah mengeras dan mengepalkan telapak tangannya dengan kuat, menunjukkan uratnya yang menonjol di sana. Beraninya kau bermain-main denganku, aku akan membunuhmu. Jack berlari keluar menuju mobilnya, menginjak pedal gas dan pergi dari sana. Dengan kecepatan yang sudah tinggi, Jack terus menambah kecepatannya lagi dan lagi, hingga sampailah dia di kantor. Dia berlari masuk ke dalam dengan sebuah pistol di tangannya.
Jack terus menembaki para pengawal di sana yang menghalanginya. Bahkan semua orang di kantor ketakutan dan beriksut mundur menjauh dari keributan yang Jack buat. Sampailah dia di depan ruangan Tuan Carlos. Terlihat di sana sudah banyak sekali pengawal yang berjaga, seraya menodongkan semua pistol mereka ke arah Jack di depannya. Kau sangat licik sekali, Carlos, batin Jack. Dari barisan para pengawal di sana, keluarlah Alex yang menyambut kedatangan Jack dengan senyum sinis yang mengembang. Hai Jack, ada apa? Kau mencari Tuan Carlos? Tanya Alex yang kini sudah berdiri di depannya. Suruh dia keluar dan bertanggung jawab atas kematian adikku. Cepat! Teriak Jack. Aku sudah menduga kau akan mengetahuinya dengan cepat. Tuan Carlos tidak ingin menemuimu. Untuk itu pergilah. Selagi aku berbaik hati dan membiarkan kau angkat kaki dari sini. Tapi jika kau tidak menurut, kau bisa dengan mudah terbunuh hanya dengan satu peluruku. Aku tidak takut dengan ancaman bodohmu seperti itu. Cepat suruh Tuan Carlos untuk keluar. Dia harus bicara padaku. Kenapa dia membunuh adikku dengan keji? Padahal aku sudah banyak berkorban untuknya. Tapi balasan seperti ini yang justru aku terima dari pria tua brengsek itu. Jack terus berteriak kesetanan.